Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, puji Tuhan kita telah masuk ke bulan Mei, dan di 1 Mei kita sudah masuk ke Minggu Misericordias Domini, dan kini kita masuk ke hari yang baru, Selasa 3 Mei 2022. Ada baiknya Bapak Ibu mengawali semua aktivitas kita sehari-hari. Kita awali dalam persekutuan dengan firman Tuhan. Maka mari Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam persekutuan dengan firman Tuhan. Kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, puji Tuhan kita telah diperkenankan masuk ke hari yang baru, Selasa 3 Mei 2022. Firman Tuhan untuk kita sebagaimana diatur di Almanak HKBP, dikutip dari Keluaran pasal 23 ayat 8. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. 2 Musa 20 ayat 8. Dang jadi jalo ommu seleolehon ai papitung matani halak akka na tonggor hian anggo seleolehon jala dipapeol parhatani halak partigor. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, satu perusahaan melakukan rekrutmen terhadap karyawan baru. Lalu mereka pun satu persatu tiba ke tes wawancara. Di tes wawancara hanya satu pertanyaan sederhana Bapak Ibu, tapi cukup menentukan. Ketika seorang pemuda masuk ke ruangan pimpinan yang mewawancarai, lalu dia ditanya, 2 ditambah 2 berapa? Lalu karena pemuda ini orang yang tulus, orang yang jujur, dia menjawab 4. Ketika dia menjawab 4, lalu pemimpin perusahaan ini terdiam, lalu dia menyuruh si pemuda itu keluar. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Di pikiran si pemuda dia pasti diterima. Tetapi hasilnya tunggu dulu. Si pemuda yang kedua pun masuk ke tes wawancara. Dia ditanya pertanyaan serupa. 2 ditambah 2 berapa? Lalu dia berpikir, tadi teman saya menjawab benar, tidak langsung diumumkan untuk diterima. Lalu bagaimana dengan saya? Dia menjawab 5. Ketika dia menjawab 5, pemimpin perusahaan pun langsung menyuruh dia keluar dan tunggu pengumuman sebentar lagi. Masuk si pemuda yang ketiga dengan pertanyaan yang sama, 2 tambah 2 berapa? Lalu dia berpikir, tadi teman saya menjawab benar, tidak diterima. Menjawab salah juga tidak diterima. Lalu apa jawaban saya? Lalu dia menjawab, terserah Bapak saja. Mendengar jawaban itu, si pemuda langsung diterima. Pemimpin perusahaan berkata, besok kamu boleh mulai kerja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, apa yang mau kita lihat di sana? Bukankah seperti itu realitas fenomena masa kini? Terlalu banyak orang yang takut dengan orang-orang yang idealis.
yang selalu menjunjung tinggi sebuah kebenaran. Dan di sisi lain, orang yang bodoh juga dihindarkan, yang tidak tahu apa artinya sebuah kebenaran. Dan terlalu banyak orang yang suka, yang merindukan, yang menerima orang-orang yang bersifat kompromistis. Bapak Ibu, apa persoalannya di sana? Kepada orang-orang yang bersifat kompromistis, jangan bicara soal kebenaran. Karena mereka selalu bicara sesuai dengan kebutuhan dan tidak mau peduli dengan nilai sebuah kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, esensi persoalan yang sama juga kita temukan dalam nas renungan kita hari ini. Kepada umat Israel sebagai umat pilihan Allah dituntut karakter yang selalu menjunjung tinggi nilai sebuah kebenaran. Mereka harus hidup benar di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kepada mereka selalu disuguhi aturan ilahi, divine law. Hukum-hukum ini dimaksudkan agar mereka selalu bertindak, bertutur kata, dan berlaku benar seturut dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang dituangkan dalam hukum, dalam Dekaloh, hukum Taurat, yang dikembangkan dalam etik law, dalam hukum etis, selalu dijunjung tinggi oleh umat Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, nas kita hari ini tentang peraturan menjunjung tinggi hak ajasi manusia. Setiap manusia sama harkat dan martabatnya di hadapan Tuhan, siapapun orangnya. Hukum selalu melindungi hak dan kewajiban mereka. Itu sebabnya setiap orang punya tanggung jawab moral, punya tugas untuk melakukan semua bentuk hukum ini, untuk membela setiap perkara di mana banyak orang yang korban ketidakadilan, di mana banyak orang yang tidak mampu menuntut apa yang menjadi haknya. Saudara-saudaraku, dalam nas kita hari ini, umat Israel, dan lebih tajam lagi para pemimpin Israel, para pengambil keputusan, tokoh-tokoh yang seyogianya harus menjadi pengayom rakyat, mereka diingatkan, suap janganlah kau terima. Ada apa dengan suap, Bapak Ibu? Suap membuat buta mata orang-orang yang melihat. Artinya apa? Dia melihat sebenarnya. Dia tahu apa yang benar. Dia tahu itu salah. Tetapi dia tidak mau menjunjung tinggi dan membela kebenaran karena suap telah membutakan matanya. Dan bahaya lagi, dengan suap maka orang terpaksa akan memutarbalikkan perkara orang-orang benar. Ada banyak orang yang tidak mampu menuntut haknya. Dia korban ketidakadilan. Dia korban sistem struktur yang tidak adil seyogianya. Para pemimpin akan menjadi pengayom bagi mereka. Sayangnya, suap akan melumpuhkan semuanya. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku,
mereka diingatkan oleh hukum yang senantiasa hadir di tengah kehidupan mereka. Janganlah menerima suap. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, nas ini juga menjadi perenungan bagi kita di minggu-minggu kita, minggu-minggu setelah Paskah dan minggu-minggu menuju peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Kita sudah merayakan Minggu Quasi-Modogeniti, dan kita baru saja merayakan Misericordias Domini, hidup yang penuh dengan kasih setia Tuhan. Dan kita hari Minggu depan akan menyambut Minggu Jubilate. Apa artinya itu, Bapak Ibu? Hidup yang penuh dengan kasih karunia Tuhan selayaknya harus berjubilate, harus bergloria, harus bersuka cita memuji Tuhan, karena semua haknya terlindungi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, nas ini menggugah, mengingatkan kita semua, marilah menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Mari periksa hatimu, mari periksa kehidupanmu. Apakah kamu masih orang yang siap untuk menjunjung tinggi dan membela nilai sebuah kebenaran? Nas ini juga hadir kepada kita. Janganlah menerima suap. Itu sebabnya kita dituntut punya idealisme, punya keberanian, punya kesediaan untuk hidup apa adanya, untuk hidup sederhana, sehingga kita tidak tergoda dengan suap, dengan uang, dengan segala bentuk materi apapun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, lebih dalam lagi, nas ini mau mengingatkan kita agar kita ikut memastikan dalam setiap aspek kehidupan kita, kita menyediakan ruang bagi semua orang boleh menikmati sukacita yang sejati. Mari Bapak Ibu, kita pastikan diri kita bersukacita, hidup yang penuh dengan kasih karunia Tuhan. Kemudian kita juga mau memastikan kita menjadi alat di dalam tangan Tuhan, menjunjung tinggi dan membela kebenaran. Jangan pernah senang melihat orang lain susah, melihat orang lain korban ketidakadilan, korban ketidakberdayaan menuntut haknya. Mari hadir di sana, menjadi pejuang, penolong bagi mereka, hingga kita semua berada di ruang yang sama, di suasana yang sama, sama-sama menikmati kasih setia dan berkat Tuhan yang berkelimpahan. Bapak, Ibu, ketika Tuhan memberikan kita mata, maka mari fungsikan mata kita secara benar. Ketika kita melihat berbagai bentuk kecurangan, maka kita, Bapak Ibu, tidak boleh tinggal diam. Tugas kitalah untuk menghadirkan kerajaan Allah, agar semua orang boleh sama-sama berjubilate karena Misericordias Domini, kasih setia Tuhan yang memenuhi bumi ini. Terlalu banyak orang, Bapak Ibu, yang memutar balikan kebenaran, yang berapologet dengan atas nama hukum, tetapi kita boleh hadir di sana karena kita telah siap menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Janganlah menerima suap. Mari hidup
apa adanya. Hidup sederhana. Mari bersukacita dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Selamat beraktivitas, selamat menjalani hari-hari kehidupan kita, dan selamat berjubilat minggu depan. Tuhan memberkati. Amin.